Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, hari Jumat 26 Juni 2026. Semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat Renungan Harian Keluarga Gemim yang disiarkan oleh Gemim Maranatha Paslaten Cielo. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kasih anugerah-Mu yang sungguh nyata. Kami ada di hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami hendak membaca firman dan merenungkannya. Tuhan berkati kami, firman-Mu terus meneguhkan iman kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam Kitab Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 15. Begini firman Tuhan. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, pelangi, tanda perjanjian kekal Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, beberapa tahun terakhir ini muncul istilah bahasa cinta, love language. Konsep ini sangat digemari oleh kebanyakan milenial dan Gen Z karena hendak menunjukkan bahwa setiap orang memiliki perbedaan signifikan dalam menunjukkan perasaan cinta terhadap pasangan. Layaknya perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suatu pasangan tidak akan bisa memahami atau merasa dicintai ketika pasangan mereka berbicara menggunakan bahasa cinta, love language, yang berbeda bagi satu sama lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kisah tentang Nuh dan air bah, istilah pelangi, bahasa Ibrani kesed, menjadi wujud bahasa cinta Tuhan Allah kepada dunia. Kesed yang memang berarti busur dalam bahasa Inggris bow, bisa merujuk pada dua bentuk. Pertama, sebagai busur panah, kesed menjadi media untuk membidik sasaran dan melukainya. Kedua, sebagai busur di awan, bahasa Ibrani anan, yang menenangkan manusia. Karena itulah tanda cinta Tuhan Allah bagi dunia. Warna pelangi yang cantik melambangkan kemuliaan dan kemurahannya. Dalam tradisi mistik Yahudi, Kabbalah, pelangi adalah tanda kehadiran. Dalam bahasa Ibrani, Shekinah, yakni sisi feminin Tuhan Allah. Imajinasi Shekinah adalah rahim ibu, menunjukkan sebuah kehadiran yang hangat dan melindungi. Bahkan bagi orang Yahudi, ada doa khusus yang dipanjatkan kepada Tuhan Allah ketika melihat pelangi. Ini menunjukkan bahwa pelangi bukan semata peristiwa alam, tapi juga sebuah momen spiritual. Jauh setelah zaman Nuh, ketika bumi yang baru dipenuhi oleh semua keturunannya, hadirnya pelangi setelah hujan dan badai menderu mendatangkan ketenangan bagi kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, terlepas dari semua badai yang datang menghampiri kehidupan kita, percayalah bahwa badai sebesar apapun pasti akan berlalu. Seiring berakhirnya badai, kita dapat menyaksikan kehadiran indahnya pelangi. Ingat bahwa pelangi tidak akan muncul tanpa didahului badai. Sebagaimana pelangi
adalah tanda perjanjian Tuhan Allah yang penuh kasih bagi dunia. Maka setiap menyaksikan kehadiran pelangi, kita pun merasakan penyertaannya yang nyata. Namun, kasih Tuhan Allah tidak hanya terbatas melalui kehadiran pelangi, tapi juga melalui penyertaannya saat badai itu datang. Pada akhirnya, kita memahami bahwa cinta Tuhan Allah tidak terbatas pada satu cara, tanda dan bahasa tertentu. Tuhan Allah mengasihi kita dan ekspresi cintanya terlihat melalui segala sesuatu. Sadarilah, rasakanlah pekala terhadap cinta Tuhan Allah itu, dan jalinlah hubungan yang lebih dalam dan bermakna bersama dengan Dia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman di saat ini. Kiranya kami terus menikmati akan kasih-Mu, melewati berbagai tantangan badai di hidup ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tuntun sertai, berkati dimanapun kami berada. Apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Diberkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini. Dalam hidup pribadi, keluarga, dalam apapun yang kami harapkan, cita-citakan, kiranya berhasil. Ketika juga ada dalam pergumulan, kami tak mau berseru kepadamu ya Allah sumber pertolongan. Sembuhkanlah yang sakit, karuniakan kelegaan bagi yang berbeban berat. Dan syukur terus kami naikkan kepadamu. Diberkati Jemaat Maranatha Selatan yang akan beraktivitas dari ini, Tuhan tuntun sertai. Begitu juga kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini. Diberkati pemerintah bangsa negara kami, diberkati gerejamu di tengah dunia ini. Kiranya kami terus bersaksi bagi Tuhan. Begitupun pelayanan tim multimedia Jemaat Maranatha Selatan, diberkatilah. Terima kasih Bapa. Ini kami yang bersyukur dan berdoa, demi Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.